Bahayanya taklid kepada nenek moyang dan tokoh-tokoh. Bihaitsu yuj'alu qauluhum hujjah. Ucapan mereka dijadikan hujjah. Yarji'u ilaiha, yang dijadikan rujukan inda tanazu'i, ketika terjadi perselisihan. Bahaya besar itu. Taklid kepada siapa saja. Taklid kepada nenek moyang, taklid kepada pemimpin, taklid kepada tokoh-tokoh. Bahaya. Artinya taklid kepada pemimpin, kepada tokoh, gimana? Pada nenek moyang gimana? Mengukur kebenaran dengan ucapan tokohnya, dengan ucapan pemimpinnya, dengan kebiasaan nenek moyangnya. Itu namanya taklid. Kepahaman begini menyimpang. Apa dalilnya? Katanya pemimpin saya begini. Perbuatan seperti ini nyimpang. Kenapa? Nggak cocok dengan kebiasaan nenek moyang saya. Itu namanya taklid. Lah yang benar gimana? Yang benar adalah ketika ada perselisihan. Saya punya kepahaman begini, kok kamu begitu? Saya punya pengertian begini, kok kamu begitu? Menyelesaikannya, menghukumi benar salahnya, harus kembali kepada hukum Allah Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Ketika terjadi perselisihan dalam masalah apa saja, kembalikan kepada Allah Rasul. Bahayanya orang yang taklid gimana? Gak mau begitu. Pokoknya sampean berbeda dengan kebiasaan nenek moyang, berarti sampean sudah nyimpang. Pokoknya sampean sudah berbeda dengan yang diajarkan oleh tokoh kita, pemimpin kita, berarti sampean sudah nyimpang. Itu bahaya. Ditunjukkan dalil nih loh, dalilnya kayak gini. Wes aku gak ngerti dalil. Iki lho ayatnya kayak gini. Aku gak ngerti ngono iku. Tapi berani mengatakan itu nyimpang. Berani mengatakan yang benar begini. Diajak ngomong dalil, aku gak ngerti dalil. Gak usah diajak ngomong aku dalil. Kalau begitu terus gimana? Ngomong nyimpang tadi dasarnya apa? Ngomong benar dasarnya apa? Kalau orang mengklaim benar, menghukumi nyimpang, gak mau kembali pada Quran hadis, gimana? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Sehormat apapun kita kepada tokoh, kepada nenek moyang, kepada pendahulu, hormat kita, kepatuhan kita, menurutnya kita tidak boleh mengalahkan Quran dan hadis, tidak boleh mengalahkan syariat, tidak boleh mengalahkan Allah Rasul. Nah, bagaimana itu? Kan dalilnya al-mu'minuna kal jamalil anif. Orang iman itu seperti onta yang dikeluh, dicacak hidungnya. Haitsu maqadan inqada. Kemana dia dituntun dia mengikuti. Iya, orang iman itu sangat menurut. Menurut pada apa? Menurut pada hukum Allah Rasul. Orang iman itu kalau tahu hukum Allah Rasul begini, dia nggak akan pasal. Orang iman itu kalau ngerti yang benar begini, dia nggak akan pasal. Orang iman itu kalau tahu, yang saya pahami salah, yang benar begini, dia sesuaikan kepahamannya kepada Quran, hadis. Bukan kok, jadi walaupun ada dalil begini, tapi yang saya pahami begini. Wah, arti nurutnya orang Islam, arti nurutnya orang iman, arti gampang dituntunnya orang iman adalah begitu. Nurut, manut kepada dalil Quran, hadis. Jadi jangan diartikan terus pokoknya disuruh apa saja, oleh siapa saja, oleh pemimpinnya, terus semua harus diikuti. Enggak. Pemimpin gimana? Imam gimana? Ditaati. Tapi ada batasnya. Ya, apa batasnya? Selagi enggak nabrak dalil Quran, hadis. Kalau nabrak dalil Quran, hadis, maaf, saya enggak bisa taat. Taatnya Imam Ahmad bin Hambal kepada amirnya, kepada khalifah waktu itu. Tapi begitu dia dipaksa untuk meyakini keyakinan yang tidak sesuai dengan Quran hadis, dia tolak. Dia dipaksa untuk meyakini bahwa Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Dia menolak, nggak mau. Kenapa? Nggak sesuai dalil Quran hadis. Jadi bukan berarti karena dia sangat taat kepada khalifahnya, sangat taat kepada amirnya, terus ya sudah, kalau khalifah perintah begitu,
Amir perintah begitu, ya sudah saya taat. Quran itu makhluk. Enggak. Walaupun dia sampai dicambui, badannya sampai luka-luka, dia di penjara, ya tetap dia enggak taat. Taat-taatnya Imam Ahmad kepada penguasa, pada khalifah, kepada amir. Dia dilarang ngajar, dilarang menyampaikan ilmunya. Ngajar di masjid enggak boleh. Pokoknya di mana saja enggak boleh. Ya dia enggak taat. Dia hanya tidak ngajar di tempat yang dia enggak bisa ngajar. Aku naik masjid, aku enggak pasti enggak oleh ditangkap aku. Enggak, dia enggak ngajar di situ. Saya kalau ngajar di tempat umum saya nanti ditangkap nih. Dia enggak ngajar di situ. Tapi orang yang datang ke rumah dia, ya tetap dia ajar. Loh, enggak taat dong. Iya, enggak taat. Kenapa? Karena perintahnya salah. Perintahnya bertentangan dengan perintah Allah Rasul. Jadi jangan salah mengartikan dalil. Orang iman itu kal jamalil anif, seperti unta yang dicocoh hidungnya, nurut dimanapun dituntun dia ikut. Ya, kalau yang nuntun itu adalah Quran hadis, atau yang nuntun mengikuti Quran hadis. Kalau yang nuntun jelas bertentangan dengan Quran hadis, orang iman tahu batasnya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam urusan yang maksiat kepada Allah, enggak boleh. Ketika dia dituntut untuk taat dalam perintah yang maksiat, dia punya sikap. Adanya saya taat kepada pemimpin karena Allah Rasul perintah supaya saya taat kepada pemimpin. Taat saya kepada pemimpin adalah karena taat saya kepada Allah Rasul. Kemudian pemimpin perintah saya untuk menentang Allah Rasul. Saya mau taat? Enggak. Adanya saya taat pemimpin itu karena saya taat Allah Rasul. Maka sekarang jangan dibalik. Pemimpin perintah saya